Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Alia. Kalau ada yang bertanya, apa rasanya dihina bukan karena dirimu, melainkan karena pekerjaan orang tuamu? Aku bisa menjawabnya, karena aku pernah mengalaminya. Dan luka itu jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa dibayangkan. Aku menikah dengan laki-laki bernama Rizky. Kami saling mengenal sejak sama-sama bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Rizky adalah pria yang sederhana, tidak pernah memandang orang dari harta. Itulah yang membuatku jatuh cinta. Selama 3 tahun berpacaran, ia berkali-kali berkata, "Aku menikah sama kamu, bukan sama latar belakang keluargamu." Kalimat itu membuatku yakin menerima lamarannya. Aku percaya, cinta kami cukup kuat menghadapi apapun. Aku tidak tahu, ujian terbesar justru datang setelah kami resmi menikah. Ayahku bekerja sebagai petugas kebersihan kota. Setiap dini hari, beliau sudah berangkat menyapu jalan. Saat orang lain masih terlelap, ayah sudah mengenakan rompi oranye dan mendorong gerobak sampah. Sedangkan ibuku berjualan nasi uduk di depan rumah. Penghasilan mereka tidak besar. Namun sejak kecil, aku tidak pernah kekurangan kasih sayang. Ayah selalu berkata, "Jangan malu sama pekerjaan ayah. Yang memalukan itu kalau kita hidup dari hasil yang tidak halal." Kalimat itu selalu kuingat sampai sekarang. Sebelum pernikahan, aku sebenarnya ingin memperkenalkan kedua orang tuaku kepada keluarga Rizky. Namun setiap kali ku bahas, Rizky selalu berkata, "Nanti saja. Biar setelah menikah lebih santai." Aku menurut. Aku tidak pernah curiga. Kupikir, ia hanya ingin semua berjalan lancar. 2 minggu setelah kami menikah, ibu mertuaku, Bu Lilis, mengadakan acara makan keluarga. Semua saudara Rizky hadir. Aku datang dengan perasaan bahagia. Kupikir, hari itu aku akan benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun kenyataannya sangat berbeda. Saat makan bersama, salah seorang bibi bertanya sambil tersenyum, Ayah kamu kerja apa?" Aku menjawab dengan bangga, "Ayah saya petugas kebersihan kota, Bu." Senyum di meja makan mendadak menghilang. Suasana berubah sunyi. Bu Lilis perlahan meletakkan sendoknya. Beliau memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Lalu bertanya lagi, "Petugas kebersihan?" "Iya, Bu." "Yang nyapu jalan?" Aku mengangguk. "Iya." Belum sempat aku menjelaskan, terdengar suara tawa kecil dari salah satu saudara. Disusul bisikan yang sengaja dibuat terdengar. "Pantas aja. Sederhana banget keluarganya." Dadaku mulai terasa sesak. Namun aku tetap berusaha tersenyum. Bu Lilis kemudian berkata tanpa ragu, "Rizky, kamu ini lulusan sarjana. Pekerjaanmu bagus. Kenapa menikah sama anak tukang sapu?" Kalimat itu terdengar jelas di depan seluruh keluarga. Aku langsung terdiam. Tanganku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa begitu kecil. Rizky langsung menyela, "Bu, jangan bicara begitu." Namun Bu Lilis justru melanjutkan, "Ibu cuma bilang kenyataan. Keluarga kita punya harga diri. Kalau orang bertanya besan kita siapa, masa ibu harus bilang besan ibu tukang sapu jalan?" Beberapa anggota keluarga mengangguk setuju. Yang lain hanya diam. Tidak ada yang membelaku. Aku menundukkan kepala. Air mataku hampir jatuh. Tetapi aku teringat pesan ayah. "Jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tuamu." Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara tenang, "Bu, saya tidak pernah memilih pekerjaan ayah saya. Tapi saya selalu bangga menjadi anak beliau." Bu Lilis hanya tersenyum sinis. "Kamu bangga? Tapi kami belum tentu." Kalimat itu menghantam hatiku begitu keras. Malam itu, aku pulang dengan dada penuh luka. Aku menangis di pelukan Rizky. "Mas, apa aku salah lahir dari keluarga sederhana?" Rizky memelukku erat. "Kamu nggak salah. Yang salah adalah orang yang menilai manusia dari pekerjaannya." Aku mencoba tersenyum. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa minggu kemudian, satu peristiwa besar akan membuat seluruh keluarga Rizky terdiam. Karena mereka akhirnya mengetahui siapa sebenarnya ayahku. Dan sejak hari itu, orang yang paling keras menghina keluargaku justru menjadi orang pertama yang meminta maaf di hadapan semua orang. Malam itu, aku menangis cukup lama di dalam kamar. Bukan karena hinaan Bu Lilis semata, tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa orang tuaku dihina hanya karena pekerjaan mereka. Padahal, sejak kecil,
Mereka mengajariku hidup dengan jujur. Tidak pernah mengambil hak orang lain. Tidak pernah meminta belas kasihan. Rizky duduk di sampingku. Ia mengusap air mataku. Maaf ya. Aku menggeleng pelan. Kamu nggak salah. Tapi aku sedih. Yang dihina bukan cuma aku. Ayah sama ibu juga. Rizky menggenggam tanganku erat. Aku janji. Aku nggak akan pernah malu sama mereka. Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku. Keesokan paginya, aku berangkat kerja seperti biasa. Di kantor, aku mencoba tersenyum. Namun pikiranku terus teringat ucapan Bu Lilis. Masa besan ibu tukang sapu jalan. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Sampai-sampai, aku hampir salah memasukkan data pekerjaan. Siang harinya, ponselku berdering. Ternyata ayah yang menelepon. Nak. Iya, ya. Semalam capek ya? Aku langsung tersenyum. Iya sedikit. Ayah tertawa kecil. Kalau sudah sempat, mampir ke rumah. Ibu masak sayur asem kesukaanmu. Aku menggigit bibir. Aku ingin sekali bercerita. Namun aku tidak tega membuat ayah sedih. Iya, ya. Nanti Alia pulang. Sore itu, aku dan Rizky datang ke rumah orang tuaku. Ayah baru saja pulang bekerja. Beliau masih mengenakan seragam oranye. Sepatunya penuh debu. Wajahnya terlihat lelah. Saat melihat kami datang, senyumnya langsung mengembang. Ayah? Rizky? Masuk-masuk. Beliau memeluk kami berdua dengan hangat. Aku hampir menangis. Orang yang dihina sebagai tukang sapu itu masih mampu menyambut semua orang dengan senyum paling tulus. Saat makan malam, ayah bercerita tentang pekerjaannya. Hari ini lucu. Ada anak kecil yang bilang terima kasih karena jalan depan sekolahnya bersih. Ayah tertawa, rasanya capek langsung hilang. Aku hanya memandang beliau. Dalam hati aku berkata, Ayah, kalau saja semua orang mengenal hati ayah, mereka pasti tidak akan pernah merendahkan pekerjaan ini. Setelah makan, ayah memperhatikan wajahku. Nak, kamu lagi ada masalah ya? Aku langsung menggeleng. Enggak kok, ya. Ayah tersenyum. Kamu itu dari kecil. Kalau sedih, matanya nggak pernah bisa bohong. Air mataku langsung menetes. Aku akhirnya memeluk ayah. Beliau terkejut. Loh? Kenapa? Aku hanya berkata lirih. Enggak apa-apa. Alia cuma kangen. Ayah mengusap kepalaku. Lihat ayah. Aku mengangkat wajah. Kalau suatu hari ada orang menghina pekerjaan ayah, jangan pernah ikut malu. Karena ayah tidak pernah mencuri. Tidak pernah menipu. Tidak pernah mengambil hak orang lain. Selama rezeki itu halal, ayah akan selalu bangga. Tangisku semakin pecah. Aku tahu, ayah belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun seolah-olah, beliau bisa merasakan luka di hatiku. Seminggu kemudian, Bu Lilis kembali mengadakan acara keluarga. Kali ini, beliau sengaja mengundang beberapa kerabat besar. Saat aku dan Rizky datang, aku mendengar salah satu tante berkata, itu menantu yang bapaknya tukang sapu ya? Yang lain tertawa kecil. Aku mencoba mengabaikannya. Bu Lilis justru menambahkan. Makanya saya bilang sama Rizky, kalau cari istri itu jangan asal cinta. Lihat juga keluarganya. Dadaku kembali terasa sesak. Aku menoleh kepada Rizky. Ia sudah mengepalkan tangan. Namun sebelum ia sempat berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Wajah Rizky langsung berubah serius. Maaf semuanya. Aku harus angkat telepon ini. Ia melangkah menjauh. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah yang sangat terkejut. Ayahmu di mana sekarang? Aku bingung. Kenapa? Rizky menatapku dengan napas memburu. Tadi ada telepon dari kantor wali kota. Mereka sedang mencari ayahmu. Seluruh keluarga langsung menoleh. Bu Lilis bahkan ikut mengernyit. Mencari tukang sapu. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa telepon itu akan menjadi awal terbukanya sebuah kenyataan besar. Kenyataan yang selama puluhan tahun disembunyikan rapat oleh ayah. Dan setelah semuanya terungkap, seluruh keluarga Rizky akan benar-benar terkejut mengetahui siapa sebenarnya sosok yang selama ini mereka hina. Suasana ruang tamu mendadak hening. Semua orang memandang Rizky yang masih menggenggam ponselnya. Wajahnya terlihat tegang. Aku berjalan menghampirinya. Mas, sebenarnya ada apa? Rizky menarik napas panjang.
Tadi yang menelepon ajudan wali kota. Mereka bilang sedang mencari ayahmu. Aku semakin bingung. Mencari ayah? Iya. Mereka bilang penting. Bu Lilis tertawa kecil. Loh? Memangnya tukang sapu sekarang dicari wali kota? Beberapa saudara ikut tersenyum sinis. Salah satu pamanku bahkan berkata, mungkin ada jalan yang belum disapu. Ucapan itu disambut tawa beberapa orang. Aku hanya menundukkan kepala. Bukan karena malu, tetapi karena aku lelah. Lelah melihat orang begitu mudah merendahkan pekerjaan yang halal. Rizky mulai terlihat kesal. Tolong jangan bercanda seperti itu. Bu Lilis langsung menjawab, ibu cuma bercanda. Tapi memang aneh kan? Wali kota cari petugas kebersihan. Aku tidak ikut menanggapi. Aku segera mengambil ponsel dan menghubungi ayah. Panggilanku tidak tersambung. Aku lalu menghubungi ibu. Beberapa detik kemudian telepon diangkat. Halo, Bu. Iya, Nak. Ayah di mana? Lagi belum pulang. Tadi setelah selesai kerja katanya diminta datang ke balai kota. Aku langsung saling berpandangan dengan Rizky. Balai kota? Iya. Katanya ada acara mendadak. Aku semakin tidak mengerti. Ayah tidak pernah bercerita apapun tentang itu. 1 jam kemudian, acara keluarga selesai. Aku dan Rizky memutuskan langsung pergi ke rumah orang tuaku. Sesampainya di sana, ayah belum pulang. Ibu hanya berkata, biasanya ayah nggak pernah selama ini. Aneh juga. Aku mulai khawatir. Menjelang pukul 9 malam, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah. Aku dan Rizky langsung keluar. Dari dalam mobil, ayah turun masih mengenakan seragam petugas kebersihan. Namun di sampingnya berdiri beberapa pejabat pemerintah kota. Salah satunya adalah kepala dinas. Aku benar-benar terkejut. Begitu melihat ayah, kepala dinas langsung menjabat tangannya dengan penuh hormat. Terima kasih sekali lagi, Pak Hasan. Aku mengernyit. Terima kasih untuk apa? Ayah hanya tersenyum sederhana. Ah, saya cuma menjalankan tugas. Kepala dinas menggeleng. Tidak semua orang melakukan apa yang Bapak lakukan. Setelah para pejabat pulang, aku segera bertanya, ya, sebenarnya ada apa? Ayah tersenyum sambil duduk di kursi bambu depan rumah. Tadi siang, ayah menemukan sebuah tas hitam di taman kota. Aku mengangguk. Lalu, di dalamnya ada dokumen penting. Beberapa stempel negara, laptop, dan uang yang jumlahnya sangat besar. Aku langsung membelalak. Terus, ayah langsung menyerahkannya ke kantor polisi. Setelah diperiksa, ternyata tas itu milik salah satu pejabat yang sedang melakukan kunjungan. Aku menatap ayah tanpa berkedip. Ayah melanjutkan, makanya tadi ayah dipanggil ke balai kota. Mereka hanya mau mengucapkan terima kasih. Beliau mengatakannya dengan nada yang begitu biasa. Seolah menemukan uang dalam jumlah besar lalu mengembalikannya adalah hal yang lumrah. Ibu tersenyum bangga. Dari dulu ayahmu memang begitu. Kalau bukan haknya, walaupun cuma 1.000 rupiah, nggak akan pernah diambil. Aku memandang ayah dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati aku berkata, inilah lelaki yang mereka hina hanya karena pekerjaannya. Keesokan paginya, berita tentang ayah muncul di berbagai media lokal. Foto ayah yang masih mengenakan seragam petugas kebersihan tersebar di mana-mana. Judulnya berbunyi, petugas kebersihan kota kembalikan tas berisi dokumen penting dan uang bernilai ratusan juta rupiah, dapat penghargaan dari pemerintah. Banyak orang memuji kejujuran ayah. Tetangga berdatangan mengucapkan selamat. Yang paling mengejutkan terjadi siang harinya. Bu Lilis datang ke rumah kami dengan wajah sangat pucat. Di belakangnya, seluruh keluarga besar ikut datang. Mereka bukan datang untuk menghina, melainkan karena baru saja mengetahui satu kenyataan tentang ayahku. Kenyataan yang selama puluhan tahun tidak pernah beliau ceritakan kepada siapapun. Dan pengakuan itu membuat semua orang yang pernah merendahkannya hanya mampu terdiam. Siang itu, halaman rumah orang tuaku mendadak ramai. Beberapa tetangga berdiri di depan pagar. Mereka penasaran melihat beberapa mobil berhenti hampir bersamaan. Aku keluar bersama ibu. Kulihat Bu Lilis turun dari mobil. Di belakangnya, ada paman, bibi, dan beberapa saudara Rizky. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi senyum sinis seperti biasanya. Mereka justru terlihat canggung. Bu Lilis melangkah mendekati ayah. Beliau tidak langsung berbicara. Tatapannya tertuju pada beberapa piagam penghargaan yang baru saja dibawa oleh petugas pemerintah. Di ruang tamu,
terlihat sebuah plakat bertuliskan, "Penghargaan Kejujuran dan Pengabdian kepada Masyarakat." Bu Lilis tampak menelan ludah. Beliau mungkin baru pertama kali melihat rumah sederhana ini dipenuhi tamu dari kalangan pejabat. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam kembali berhenti di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dari mobil. Begitu melihat ayah, pria itu langsung berjalan cepat, lalu memeluk ayah dengan erat. "Pak, terima kasih. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Namun dari pakaian dinasnya, jelas beliau bukan orang sembarangan." Ayah terlihat sedikit malu. "Bapak nggak perlu datang jauh-jauh." Pria itu tersenyum. "Saya harus datang. Karena yang Bapak selamatkan bukan hanya tas saya, tapi juga dokumen negara yang sangat penting." Semua orang yang hadir langsung terdiam. Pria itu kemudian memperkenalkan diri. "Saya Pak Surya, Sekretaris Daerah." Beliau menyalami ibu, lalu menoleh ke arahku. "Kamu pasti Alia?" Aku mengangguk sopan. "Iya, Pak." Beliau tersenyum hangat. "Ayahmu sudah berkali-kali membantu pemerintah." Aku langsung mengernyit. "Berkali-kali?" Ayah terlihat salah tingkah. "Ah, nggak usah diceritakan." Namun Pak Surya justru tertawa kecil. Pak Hasan memang begitu. Tidak pernah mau menceritakan kebaikannya sendiri. Pak Surya kemudian duduk di ruang tamu. Semua orang ikut mendengarkan. Beliau mulai bercerita. 10 tahun lalu, Pak Hasan menemukan dompet milik wisatawan asing. Isinya uang, paspor, dan dokumen penting. Beliau mengembalikannya tanpa mengambil 1 rupiah pun. 2 tahun kemudian, beliau membantu menyelamatkan seorang anak kecil yang tersesat saat banjir. Dan beberapa kali beliau menemukan barang berharga milik warga lalu mengembalikannya. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ayah tidak pernah menceritakan semua itu. Pak Surya melanjutkan. Di lingkungan pemerintah kota, nama Pak Hasan dikenal bukan karena pekerjaannya, tetapi karena integritasnya. Beliau sering dijadikan contoh bagi pegawai baru. Bu Lilis langsung menoleh ke arah ayah. Wajahnya mulai memucat. Selama ini, beliau hanya melihat seragam oranye yang dikenakan ayah, tanpa pernah mengenal siapa orang di balik seragam itu. Belum selesai sampai di situ, Pak Surya kembali berkata, "Dan mungkin ada satu hal yang keluarga belum tahu." Aku ikut penasaran. "Apa itu, Pak?" Beliau tersenyum. Pak Hasan sebenarnya sudah beberapa kali ditawari jabatan sebagai pengawas lapangan. Artinya gaji dan fasilitasnya jauh lebih baik. Aku membelalak. "Benarkah, ya?" Ayah hanya tersenyum kecil. "Iya." Lalu kenapa ayah menolak? Ayah menjawab dengan tenang. "Karena ayah lebih senang tetap bekerja di lapangan. Selama masih kuat menyapu jalan. Ayah ingin memberi contoh bahwa tidak ada pekerjaan halal yang rendah." Ruangan kembali hening. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada semua penghargaan yang ada di meja. Air mata Bu Lilis mulai mengalir. Beliau menatap ayah dengan penuh rasa malu. Kemudian menoleh kepadaku. Suara beliau bergetar. "Ibu, selama ini hanya melihat pekerjaan ayahmu. Ibu tidak pernah melihat ketulusan dan kehormatan yang beliau miliki." Aku hanya diam. Masih terlalu banyak luka yang tersimpan di dalam hati. Tepat saat suasana mulai haru, seorang wartawan datang membawa kabar baru. "Pak Hasan, selamat. Pemerintah kota baru saja mengumumkan Bapak sebagai penerima penghargaan warga teladan tahun ini." Seluruh ruangan kembali terkejut. Bu Lilis menutup mulutnya dengan kedua tangan. Beliau semakin menyadari, orang yang selama ini ia hina sebagai tukang sapu jalan, justru adalah sosok yang dihormati oleh begitu banyak orang karena kejujuran dan pengabdiannya. Dan hari itu, rasa malu yang selama ini belum pernah beliau rasakan, mulai memenuhi hatinya. Namun permintaan maaf yang sesungguhnya, baru akan beliau sampaikan beberapa hari kemudian, di hadapan seluruh keluarga besar dan para tetangga yang dulu pernah ikut merendahkan ayahku. 2 hari setelah ayah menerima penghargaan sebagai warga teladan tahun ini, Bu Lilis menghubungi Rizky. "Besok sore, ajak Alia datang ke rumah. Ada yang ingin ibu bicarakan." Nada suara beliau terdengar jauh berbeda. Tidak lagi tinggi, tidak lagi penuh kesombongan. Rizky menatapku. "Kamu mau datang?" Aku terdiam beberapa saat. Luka di hatiku memang belum sepenuhnya sembuh. Namun akhirnya aku mengangguk. Datang saja. Aku ingin semuanya selesai dengan baik. Sore itu, rumah Bu Lilis tampak lebih ramai dari biasanya.
Semua saudara besar sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat juga ikut diundang. Aku mulai merasa heran. Bukankah Bu Lilis hanya ingin berbicara denganku? Mengapa sampai mengumpulkan banyak orang? Begitu aku dan Rizky masuk, suasana langsung hening. Semua mata memandang ke arahku. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Bu Lilis berdiri dari kursinya. Beliau berjalan perlahan menghampiriku. Aku sempat mengira beliau akan kembali mengucapkan sesuatu yang menyakitkan. Yang terjadi justru di luar dugaanku. Di depan seluruh tamu, Bu Lilis menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan suara yang bergetar, Ibu minta maaf. Seluruh ruangan langsung sunyi. Beliau melanjutkan, selama ini, Ibu menghina ayahmu. Ibu merendahkan keluargamu. Hanya karena pekerjaan beliau. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Lilis. Beliau menoleh kepada semua tamu. Dulu, saya berkata kalau saya malu punya besan seorang petugas kebersihan. Ternyata, orang yang saya hina justru memiliki kehormatan yang jauh lebih tinggi daripada saya. Beberapa bibi mulai menundukkan kepala. Mereka teringat, mereka juga pernah ikut menertawakan keluargaku. Bu Lilis kembali menatapku. Ibu tidak hanya menyakiti kamu. Ibu juga menyakiti kedua orang tuamu. Ibu benar-benar menyesal. Lalu, dengan perlahan, beliau mengangkat kedua tangannya, seolah memohon maaf. Aku langsung memegang tangan beliau. Bu, jangan begitu. Namun beliau menggeleng. Biarkan ibu. Kalau hari itu ibu berani mempermalukan keluargamu di depan semua orang, hari ini ibu juga harus berani meminta maaf di depan semua orang. Suasana berubah haru. Beberapa tetangga yang dulu ikut mendengar hinaan Bu Lilis mulai menangis. Salah seorang bibi berdiri. Kami juga minta maaf. Kami ikut salah karena menilai keluargamu dari pekerjaan ayahmu. Kemudian satu persatu anggota keluarga ikut meminta maaf. Tidak ada lagi senyum sinis. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah rasa malu. Saat itulah, pintu rumah kembali terbuka. Ayah dan ibu masuk bersama Rizky yang tadi menjemput mereka. Begitu melihat ayah, Bu Lilis langsung berjalan menghampiri. Beliau menjabat tangan ayah dengan kedua tangannya. Pak Azhar, saya benar-benar minta maaf. Saya pernah berkata, saya malu punya besan seorang petugas kebersihan. Sayalah yang seharusnya malu karena telah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Ayah tersenyum hangat, seperti biasa, tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Ayah berkata pelan, Bu, kita semua pernah salah. Yang paling penting, kalau sudah tahu salah, kita mau memperbaikinya. Bu Lilis langsung menangis. Beliau tidak menyangka, orang yang paling ia sakiti justru menjadi orang pertama yang menghiburnya. Aku memeluk ibuku. Air mataku ikut mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya, kehormatan kedua orang tuaku dipulihkan. Mereka tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara orang lain memandang mereka. Namun, masih ada satu kejutan terakhir yang disiapkan ayah. Sebuah keputusan yang membuat seluruh keluarga semakin menghormatinya. Dan mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam yang dikenakannya, melainkan oleh hati dan perbuatannya. Setelah suasana mulai tenang, semua orang kembali duduk di ruang tamu. Bu Lilis masih sesekali mengusap air matanya. Sementara ayah tetap duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa marah. Seolah-olah semua hinaan yang pernah diterimanya, sudah lama ia maafkan. Bu Lilis memandang ayah. Pak Azhar, kalau saya berada di posisi Bapak, mungkin saya belum tentu bisa setenang ini. Ayah tersenyum kecil. Loh, Bu. Untuk apa saya menyimpan marah? Marah tidak akan mengubah masa lalu. Tapi memaafkan bisa memperbaiki masa depan. Seluruh ruangan kembali hening. Kalimat sederhana itu terasa begitu dalam. Beberapa saat kemudian, ayah mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Ada satu hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Aku menoleh heran. Ayah mau ngomong apa? Ayah tersenyum. Awalnya ayah nggak mau cerita. Tapi karena semua sudah berkumpul, mungkin sekarang waktu yang tepat. Semua orang memperhatikan beliau. Ayah membuka map itu. Di dalamnya terdapat beberapa surat dan foto. Beliau menunjukkannya kepada Bu Lilis. Ini surat pensiun ayah. Aku mengernyit. Pensiun? Ayah kan belum pensiun. Ayah tertawa kecil. Bukan dari pekerjaan menyapu jalan.
Tapi dari pekerjaan ayah sebelumnya, semua orang langsung saling berpandangan. Ayah mulai bercerita. Dulu, sebelum menjadi petugas kebersihan, ayah bekerja sebagai staf logistik di sebuah perusahaan besar selama lebih dari 25 tahun. Ayah memilih berhenti lebih awal setelah perusahaan tutup. Usia ayah saat itu sudah tidak muda. Daripada menganggur, ayah memilih menjadi petugas kebersihan. Bu Lilis terlihat terkejut. Lalu kenapa Bapak tidak mencari pekerjaan kantor lagi? Ayah tersenyum. Karena pekerjaan yang halal tidak pernah memalukan. Selama masih bisa mencari nafkah dengan tangan sendiri. Ayah sudah bersyukur. Ayah kemudian menunjukkan beberapa foto lama. Di salah satu foto, terlihat ayah mengenakan kemeja rapi dengan tanda pengenal perusahaan. Di foto lain, beliau sedang menerima penghargaan sebagai karyawan teladan. Aku sendiri baru pertama kali melihat foto-foto itu. Ibu? Kenapa Alia nggak pernah tahu? Ibuku tersenyum. Karena ayahmu nggak pernah suka membanggakan masa lalu. Beliau selalu bilang, yang penting bukan kita dulu siapa. Tapi hari ini kita menjadi orang seperti apa. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang tampak malu. Mereka baru sadar, selama ini mereka hanya melihat seragam yang dikenakan ayah. Mereka tidak pernah berusaha mengenal perjalanan hidupnya. Mereka tidak pernah bertanya, apa yang sudah beliau lalui. Mereka langsung memberi cap hanya karena profesinya. Tiba-tiba, Bu Lilis berdiri. Beliau menghampiri ayah, lalu menjabat tangan ayah dengan erat. Pak Hasan, hari ini saya belajar pelajaran yang sangat besar. Saya terlalu sibuk melihat pekerjaan seseorang. Sampai lupa melihat kejujuran, tanggung jawab, dan hati orang itu. Ayah tersenyum. Yang penting sekarang kita sudah sama-sama belajar, Bu. Sebelum semua tamu pulang, Bu Lilis memanggilku. Iya? Iya, Bu. Mulai hari ini, jangan pernah lagi merasa rendah karena pekerjaan orang tuamu. Beliau menatap semua anggota keluarga. Kalau ada yang berani menghina Pak Hasan lagi, berarti dia juga sedang menghina saya. Semua orang langsung mengangguk. Tidak ada yang berani membantah. Beberapa bulan kemudian, hubungan kedua keluarga berubah sepenuhnya. Bu Lilis sering datang ke rumah orang tuaku. Kadang membawa makanan. Kadang hanya ingin mengobrol. Beliau bahkan beberapa kali menemani ayah membagikan makanan kepada para petugas kebersihan yang sedang bekerja. Suatu hari, aku melihat Bu Lilis menyerahkan minuman dingin kepada salah seorang petugas kebersihan. Beliau berkata sambil tersenyum. Terima kasih ya, Pak. Karena Bapak, lingkungan kami selalu bersih. Aku tersenyum haru. Beliau benar-benar berubah. Kini, setiap kali ada orang bertanya siapa ayahku, aku selalu menjawab dengan bangga, ayah saya seorang petugas kebersihan. Beliau mengajarkan saya bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, harta, atau seragam yang dikenakannya. Tetapi oleh kejujuran, kerja keras, dan hati yang selalu memilih berbuat baik. Dan setiap kali mendengar itu, ayah hanya tersenyum sederhana. Senyum yang sama, yang dulu sering diremehkan. Namun kini, menjadi senyum yang dihormati oleh semua orang. Hari itu aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Pekerjaan mungkin membuat seseorang terlihat sederhana di mata manusia. Tetapi akhlak, kejujuran, dan ketulusanlah yang membuat seseorang benar-benar mulia di hadapan sesamanya.